Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya yang mewakili. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Felisa Vega Santiana dengan nomor NPM 24013010114. Lalu ada Wahyu Kristianto dengan nomor NPM 24013010087. Lalu ada Eka Widianti dengan saya sendiri dengan NPM yaitu 24013010085. Lalu ada Yuveka Talita Artiningrum dengan NPM 24013010105. Ada Villa Wahidatul dengan NPM 24013010086. Dan yang terakhir ada Aprilia Tanjung dengan NPM 24013010099. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mata kuliah sistem akuntansi di bab pengeluaran kas. Oke, di slide ini ada deskripsi kegiatan di mana pengeluaran kas dalam perusahaan itu dilakukan dengan menggunakan cek. Nah, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek ini biasanya karena jumlahnya relatif kecil, lalu dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem fluctuating fund balance system dan impress system. Nah, pengeluaran kas dengan cek ini memiliki kebaikan yang ditinjau dari pengendalian internal, yaitu dengan digunakan cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Nah, dengan demikian pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Lalu dilibatkannya pihak luar ini dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dilibatkannya pihak luar. Nah, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Nah, dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas ini direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank, yaitu bank statement, kepada perusahaan nasabahnya. Lalu memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Nah, dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, cek issued akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Nah, ada dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, dan fungsi yang terkait. Di sini ada dokumen yang digunakan, di mana dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ini yaitu ada bukti kas keluar yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang kedua ada cek, di mana dari sudut sistem informasi akuntansi, cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Lalu yang ketiga ada permintaan cek, yaitu check request, di mana permintaan cek atau check request ini Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas. Lalu selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan.
di mana catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ini ada dua, yaitu yang pertama ada jurnal pengeluaran kas atau kas disbursement journal. Nah, dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada register check atau check register. Nah, dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, untuk mencatat transaksi pembelian ini juga digunakan dua jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register check register dan register cek. Nah, di register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan di register cek ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Lalu selanjutnya ada fungsi yang terkait, di mana fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ini yaitu ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, di mana jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, nah fungsi yang bersangkutan ini mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi, yaitu bagian utang. Nah, permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada fungsi kas, di mana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek. Nah, memintakan otoritas atas cek dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi, di mana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Lalu pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dan lalu ada dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang terakhir yaitu fungsi penerimaan intern, di mana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi, yaitu akun kas dalam buku besar. Perkenalkan, saya Felicia Kesantiana dan NPM Akhir 114 akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek itu berarti jika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian, sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pembukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok di tangan bagian utang. Dalam voucher system, bagian utang membuat bukti kas keluar atas dasar dokumen pembukung tersebut. Pada saat utang pada bagian pemasok jatuh tempo, bukti kas keluar dipakai sebagai perintah kepada bagian kasa untuk mencatat cek. Atas dasar bukti kas keluar tersebut, bagian kasa mengisi cek, mendapatkan otorisasi atas cek dari pejabat yang berwenang, dan kemudian mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Dengan demikian, pengeluaran cek untuk pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian tersebut tidak memerlukan dokumen permintaan cek, karena bagian utang menerima berbagai dokumen yang diperlukan untuk pembuatan bukti kas keluar dari sistem akuntansi pembelian, sehingga pembuatan bukti kas keluar dapat secara otomatis dilakukan oleh bagian utang berdasarkan dokumen-dokumen yang terkumpul di tangannya. Lalu yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama ada prosedur permintaan cek,
Yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek itu berarti jika pengeluaran kas timbul dari transaksi selain transaksi pembelian, dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak-kontrak pembelian jasa berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut. Sebagai contoh, departemen pemasaran memerlukan jasa konsultan dari sebuah kantor konsultan pemasaran. Kontrak pembelian jasa konsultan ini tuh nggak bisa ditangani melalui sistem akuntansi pembelian, namun ditangani oleh departemen pemasaran dan tembusan kontrak disimpan oleh bagian utang. Nah, pembayaran jasa seperti ini biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyerahan jasa oleh konsultan kepada perusahaan. Setiap tahap pembayaran jasa tersebut, Departemen Pemasaran mengajukan permintaan cek kepada bagian utang. Berdasarkan permintaan ini dan bangsa tembusan kontrak yang dimilikinya, bagian utang membuat bukti kas keluar atau voucher, dan ketika utang kepada pemasok jatuh tempo, bukti kas keluar dipakai sebagai surat perintah kepada bagian kasa untuk membuat cek. Nah, untuk prosedur yang mendukung sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, yang pertama ada prosedur permintaan cek. Di prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi atau bagian utang sebagai dasar fungsi yang terakhir ini dalam pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua ada prosedur pembayaran kas, yang mana dalam fungsi ini tuh kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Nah, yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang mana berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi. Dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar, bagian utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum di dalam dokumen tersebut. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas, yang mana fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dalam one time voucher system dengan cash basis, selain fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas, pendebitan yang timbul dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembantu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas masyarakat agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut, yaitu semua penerimaan kas harus disetor penuh pada bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Dan yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Unsur pengendalian internal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan juga praktik yang sehat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organisasi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan memisahkan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya. Dalam sistem kas, fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh bagian kasa harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yang dipegang oleh bagian jurnal yang menyelenggarakan register cek atau jurnal pengeluaran kas dari jurnal penerimaan kas. Dengan pemisahan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan. Yang kedua ada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilakukan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem pengendalian internal ini mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya internal check. Dalam transaksi kas, bagian kas adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan fungsi penyimpanan kas.
Transaksi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan kas, dan fungsi akuntansi. Transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi pembelian, penerimaan barang, fungsi akuntansi, dan fungsi pengeluaran kas. Dengan pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan. Yang kedua ada pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Rekening giro perusahaan di bank merupakan sarana untuk menerima dan mengeluarkan kas perusahaan. Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan. Yang terakhir ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Ini berarti sistem pengendalian internal itu menghasilkan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini teman-teman mempunyai 10, yaitu yang pertama adalah saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Nah, saldo kas yang ada di perusahaan adalah berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari penagihan piutang yang belum disetorkan ke bank. Maka dari itu harus dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkannya di kasir di suatu ruangan yang terpisah. Yang kedua adalah dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran ke kas harus dibumbui cap lunas ke bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas. Nah, ketika kita transaksi pengeluaran kas, bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi bagian utang. Setelah dokumen pendukungnya lengkap, bukti kas keluar ini merupakan dokumen penting. Merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari penjabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membutuhkan cap lunas pada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. Yang ketiga adalah penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mencetak ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Nah, ini tuh untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam registrasi cek dan jurnal penerimaan kas dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Yang keempat adalah semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan, pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima adalah jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan implement system. Nah, ini tuh agar catatan akuntansi kas perusahaan dapat diawasi ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus melibatkan bank. Untuk itu, setiap penerimaan kas harus segera disetorkan penuh ke bank.
Keenam adalah secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas memorial catatan. Nah, perhitungan fisik kas yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik. Kenapa? Untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan penggunaan kas. Yang ketujuh ada kas yang ada di tangan atau kas in safe dan kas yang ada di perjalanan kas in transit diasuransikan dari kerugian. Nah, jika kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar, maka itu akan terjadi perampokan atau pencurian perusahaan. Sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari resiko kerugian tersebut. Yang ke-8 adalah kasir diasuransikan atau Findlay Bond Insurance. Nah, untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan yang diserahi tugas sebagai penyimpan kas, karyawan tersebut ini perlu diasuransikan. Yang ke-9, kasir dilengkapi dengan alat-alat untuk mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin registrasi kas, lemari besi, atau strong room. Nah, ini tuh untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan. Bagian kas harus diberi penyelengkapan yang memadai. Umumnya setiap perusahaan menempatkan bagian kas dalam suatu ruangan yang tidak setiap karyawan diperkenankan melakukan akses ke dalamnya. Yang terakhir adalah sumber nomor cek yang harus diperlukan atau dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Nah, karena formulir cek ini berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek diawasi dengan pengendalian penggunaan nomor urut cek tersebut. Kita akan membahas dampak Chancery Check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, sesudah tadi aku menjelaskan dalam bab 13 tentang Chancery Check. Nah, sekarang akan aku jelaskan lagi dampak Chancery Check terhadap sistem pengeluaran kas. Nah, Chancery Check juga mempunyai dampak terhadap sistem pengeluaran kas ini, gengs. Jika sistem perbankan pengembalian Chancery Check kepada check issuer setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek Cherling, sistem pengeluaran kas perusahaan sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansinya sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan juga jika sistem perbankan tidak mengembalikan Chancery Check kepada cek issuer setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang akan diterimanya melalui cek Cherling, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerima pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran tersebut. Baik, teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu bagian audit dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system. Jadi dalam akun payable system itu pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Akun yang di debit dan di kredit dalam jurnal pembelian ini yaitu persediaan pada utang dagang. Faktur dari pemasok ini kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan atau surat order pembelian dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Seharusnya faktur dari pemasok juga dipakai sebagai dasar pencatatan oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan. Namun
pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukung diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kas. Bagian kas membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimi cek tersebut kepada kreditur. Jadi faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam jurnal pengeluaran kas dengan akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu utang dagang pada kas. Yang selanjutnya yaitu ada di bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Jadi dalam voucher payable system cash, basis pencatatan transaksi pembelian itu didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar itu dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok itu dilampiri dengan dokumen pendukungnya yang dibuat bukti kas keluar oleh bagian utang dan bagian kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung, yaitu berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kas. Bagian kas itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut pada kreditur dengan dilampiri bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai bukti pemberitahuan atau remittance advice. Terus ada juga bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya itu setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir. Ini dalam register cek, yaitu akun yang didebit dan dikredit dalam register ini, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang selanjutnya ada bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan actual basis atau full flat rate voucher payable system. Dalam voucher payable system actual basis pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dan bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada saat jatuh tempo oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung, yaitu berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kas. Bagian kas membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang saat mengirimkan cek tersebut kepada pemasok, dilampiri dengan bukti kas keluar di dalam lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan, dan juga bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya di setiap cap lunas diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir. Ini dalam register cek. Akun yang digunakan untuk didebit dan dikredit dalam register cek ini yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Oke, saya akan menjelaskan mengenai sistem dana kas kecil.
Jadi dalam penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu cara pertama sistem saldo berfluktuasi, yang kedua ada impulse system. Jadi yang menjadi dua pembeda atau yang menjadi dua ciri-cirinya itu, yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi itu memiliki 3 ciri, yaitu satu, pembentukan dana kas dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Lalu yang kedua ada pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkreditkan akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Lalu yang ketiga ada pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Next, ada ciri-ciri dari impulse system. Ada 3 ciri-ciri yang dimiliki oleh impulse system di dalam sistem dana kas kecil. Yang ciri yang pertama itu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun data kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada ciri yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkreditkan akun dana kas kredit, seperti itu. Lalu ada poin ketiga atau ciri ketiga, yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Jadi itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh impulse system di dalam sistem dana kas kecil. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang digunakan. Jadi ada beberapa dokumen yang digunakan, ada 5 dokumen. Yang pertama ada bukti kas keluar, yang kedua ada cek, jadi yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, lalu yang kelima ada permintaan kembali pengisian kas kecil. Seperti itu. Itulah dokumen-dokumen yang digunakan. Itu ada 5 dokumen penting yang tidak boleh ketinggalan atau tidak boleh tertinggal atau tidak boleh hilang, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM urutan akhir 099. Baik, saya akan menambahkan hasil dari presentasi oleh teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, registrasi cek. Registrasi cek yang ada diartikan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran, baik melalui cek maupun tunai, yang dilakukan oleh suatu bisnis atau individu selama periode tertentu. Yang terakhir atau yang ketiga, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran dana kas kecil. Jurnal kas ini berfungsi juga sebagai alat pendistribusian pendebitan yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi yang terkait di dalam jurnal tersebut, yaitu fungsi kas. Kedua, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, yang terakhir fungsi pemeriksaan inter. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam registrasi bukti kas keluar dengan jurnal. Seperti jurnal yang ada di sini, dana kas kecil
dan bukti kas keluaran yang dibayar. Selanjutnya, bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam registrasi cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar dan kas. Yang selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Bukti kas keluar yang akan dibayar. Kas. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal yaitu biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dana kas kecil. Berikutnya ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Bukti kas yang keluar dicatat dalam registrasi bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, bukti kas keluar yang akan dibayar.